kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue MC Jojo dalam program Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas, paguyuban, perkumpulan, individu dan perorangan tentunya yang akan memberikan motivasi, inspirasi dan juga informasi. Dan alhamdulillah kita malam hari ini kedatangan tamu yang spesial ya. Ini spesial banget ini karena 3 orang langsung dibungkus. Dan orang-orang ini orang-orang yang katanya sih rela ikut macet walaupun dia naik motor. Penasaran kan kenapa dia rela ikut macet? Gara-gara naik motor doang. Nih, kita tanya langsung dan kita kenalan juga nih. Ada Bapak Kang Deden. Kang Deden. Deden Koden, panggil aja Koden. Biasa Deden, kadang Koden, kadang Abah Alit. Kalau di komunitas saya tuh biasanya manggilnya Abah Alit. Banyak juga namanya. Kang Deden, bisa Koden, Abah Alit. Abah Alit. Kalau di rumah tetap sayang kan? Tetap si papa. Si papa. Ya, di tengah ada. Oke, saya Alexander, biasa dipanggil Acil karena dulu saya paling kecil. Nah dulu Alexander. Ya, panggilnya Alex. Oh, kok bisa jadi Acil? Karena waktu saya masuk dulu saya masih SMP, belum punya SIM dan SMP kelas 2. Bocil ya, masih bocil. antar bapak. Betul, masih Anak kecil ya singkatannya. kecil. Anak kecil. Oh, itu udah masuk. Udah masuk ikut-ikut di combo. Betul. Nanti kita kupas. Dan satu lagi ada Saya Widat Kamil, dipanggilnya Widat aja, nggak banyak saya. Widat aja. Widat aja udah. Widat aja. Paling ganteng nih. Teman-teman, seperti tadi yang gua bicarakan, orang-orang ini rela ikut macet kadang ya, Om ya. Sering banget ya, walaupun naik motor. Kalau kita naik motor biasanya selap-selip aja kan. Ya. Kenapa sih Om ikut macet, kenapa nih? Kita jawab dulu nih. Ya, sesuai dengan namanya kan. Ya. Jadi kita kebetulan di sebuah komunitas yang bernamakan komunitas motorbox. Jadi setiap motornya menggunakan box, variasian box kiri kanan ataupun di belakang top box. Jadi kenapa kita layaknya mobil, karena posisinya lebar, jadi overload ya. Jadi kendaraan motor tapi overload, makanya kita orang lain macet, kita ikutan macet juga gitu. Beda dengan motor lain. Berarti rata-rata orang-orang dari dalam sini ini punya kesabaran tingkat tinggi juga ya. Tinggi, wajib Di atas rata-rata. Oh, Karena rata-rata. kalau kesabarannya rata-rata, kita keburu capek di jalan. Bener juga sih. Exhausting. Nah, ini dia brother, kita jawab. Ternyata sekarang yang ada di depan kita ini adalah komunitas motorbox. Ini yang mungkin teman-teman bikers itu kenalnya dengan sebutan combo ya. Combo. Jadi komunitas motorbox. Oke, kita akan ngulik sejarahnya. Kapan sih awal berdirinya komunitas motorbox ini, Om? Oke, jadi sebetulnya awalnya itu bukan combo ya. Iya. Jadi kita itu hobinya itu dari 12 orang para pendiri combo itu menggunakan box, berkumpul di satu tempat, lalu ikutan ada daya tarik juga masyarakat, teman-teman yang hobi yang menggunakan box juga ikut gabung. Awal mulanya namanya adalah Givi. Jadi satu merek. Oh, iya. Givi Baheno. Kalau di Bandung itu dulunya itu Givi Baheno. Itu 12 Oktober itu dibentuklah Givi Baheno dari 12 orang ini. 12 Oktober tahun 2013. 2013. Lebih udah 9 tahun lah. Kurang lebihnya. Jadi
memang awal mula terbentuknya Combo itu dengan nama Givi Baheno. Jadi satu merek, karena minat dan juga teman-teman yang bergabung itu banyak, dan tidak hanya di satu merek saja kan, box juga macam-macam ya, macam-macam. Akhirnya nama itu dirubah, dan dirubah itu pada kopdaran pertama. Jadi setelah dari 12 Oktober ada setiap minggunya kumpul semakin hari semakin banyak dan berbeda merek. Akhirnya disepakati pada tanggal 5 Januari 2014 berganti nama menjadi Combo, Komunitas Motorbox, dan disitulah terciptanya Facebook pertama, sosial media pertama berada di Facebook itu di bulan Januari tanggal 5 2014. Itu di daerah Kota Bandung. Kota Bandung. Awalnya kita kumpul itu kan di monumen ya, di Gasibu gitu. Jadi tempat, kalau kita dulu itu biasa disebut yuk kumpul di Jahe. Jahe itu bukan Janah Herang, Kang, bukan Janah Herang. Saya udah mikir ke situ. Pasti pikirnya Janah Herang. Sebetulnya di tempat kami kopdar itu disingkat Jahe itu karena jajanan hemat. Oh, murah-murah. Jadi di situ kan banyak PKL tuh. Jadi kopi cuma 3.000 perak gitu kan, kalau di kafe-kafe beda ya, di atas ya. Nah, kenapa ketika kopdaran yuk kita kebiasa kopdar Jahe, ya, jajanan hemat, kita makan, kumpul, ngopi gitu di situ. Berarti Om ini ada di 12 orang pencetus pendiri. Ya. Ini di Kota Bandung sendiri kan perdana nih. Berarti untuk di kota-kota lain itu sebelumnya belum ada tuh? Belum. Makanya kita selalu sampaikan kepada teman-teman orang-orang yang khususnya di Kota Bandung yang ikut gabung, nih awal mulanya terbentuk Combo itu seperti ini. Jangan sampai kata Bung Karno itu jangan pernah melupakan sejarah. Oh iya, benar. Itu jangan pernah melupakan sejarah. Tapi saya tambahin dari Bung Karno ini, jangan pernah melupakan sejarah, tapi buatlah sejarah baru. Asik. Makanya hadirlah nama itu, dan selalu ketika ada kopdar member baru itu selalu kami jelaskan nih, Combo itu awal mulanya seperti ini. Dalam setiap kopdar itu setiap jam 4 kita kumpul. Setelah sholat maghrib kita forum. Nah, di hari Minggu sore itu kita forum. Forum itu kalau ada yang baru memperkenalkan diri, terus sharing, termasuk ya salah satunya kita kasih tahu sejarahnya Combo seperti ini. Kalau suatu saat nanti ditanyakan. Makanya Combo Bandung, kalau buat saya Combo Bandung itu adalah pencetusnya. Gitu, karena ketika kami browsing dengan teman-teman, nama Combo itu belum ada. Yang ada adalah Kombi. Nah, Kombi yang ada. Tapi kalau untuk nama Combo belum ada. Akhirnya kita sepakati yuk bareng-bareng dari Givi Baheno menjadi Komunitas Motorbox Bandung. Nah, itu bisa sampai dari Combo Bandung itu bisa nyampe menyebar luas, itu caranya gimana? Kita soan kan. Nah, ini tukang soalnya ini petarungnya. Sekarang koordinator wilayah, dulu dia gabung tuh masih SMP, diantar sama ayahnya. Jadi kalau ditanya Combo keluarga terbesar Combo ada di dia, bapaknya, adiknya dia ikutan member Combo gitu. Itu kenapa emang udah ada ADART keluarga inti gimana? Jadi kalau ngomongin ADART nggak ada sebenarnya, cuma nggak di keluarga besar dong. Jadi temurun. Orang tua kalau zaman dulu pasti kan kalau ngelihat pergaulan juga, wah main motor nih, game motor atau balap liar kadang dianggap kayak gitu. Karena emang saya pernah balap liar. Makanya dikawal terus gitu. Akhirnya dulu saya masuk ke klub kecil juga, dan itu bareng sama teman-teman SMP saya. Bermasalah, dikasih tahu sama teman-teman bikers yang lebih senior, itu ada komunitas baru atas nama Komunitas Motorbox Bandung gitu. Dan saya coba soal, kebetulan saya langsung dapat nomornya Kang Deden. Langsung ya, saya langsung datang ke sana, disambut baik juga. Saya pernah kopdar pakai seragam SMP juga. Gitu. Pantesan panggilan bocil acil ya. Iya, acil saya paling kecil berarti. Betul. Dan mulai semenjak itu Kang Deden ini dipercaya sama papa saya. Jadi udahlah, ini mah hanya komunitas touring, bukan geng motor, bukan balap liar atau sebagainya begitu. Jadi ya udah sok aja nggak apa-apa. Jadi dikontrol juga kalau saya touring,
pernah ada razia pun Kang Deden yang bantunya juga biar nggak kena. Dan kalau izin mau touring pun dari gitu. ayah aku ada touring ini bareng mana Bang Kombo min mana langsung kontak ke saya benar Pak Deden katanya kontaknya iya benar Konfirmasi percaya dulu. saya Aduh, luar biasa. Berarti yang masuk combo itu dari keluarga berapa orang? Dari keluarga saya ada 3 orang. Papa saya yang pertama masuk, saya lanjut ke papa saya, langsung ke adik saya. Tapi di combo pun yang berkeluarga gini nggak hanya saya, ada beberapa pun ada yang ada kakak gitu. suami istri Ada ke anak juga ada juga ada. Dari kakak semua ya? Jadi Maksudnya banyak keluarga. Satu keluarga itu bisa ngajak ya kan? ya, Atau ya, karena memang kita kalau untuk nih tahun depan Januari itu kita ada anniversary. Ya. Kita kalau anniversary-nya di angka genap ganjil, kita istilahnya apa? Family gathering. Family Iya, gathering. family gathering. Nah, Ya. family gathering. Jadi kalau kita nanti ulang tahun yang ke-9 itu ada family gathering. Nanti yang 1 dekade baru kita ramai Acara. Jadi kalau family gathering pun biasanya nggak hanya keluarga combo aja, tapi keluarga masing-masing Ya, ikut biasanya. dengan Dibawa, keluarganya. anak istri itu dibawa. Anak istri kalau yang belum istri mungkin bawa Iya, cuma kalau nggak punya jalan lu nyewa ya. kalau ada yang punya pacar atau yang punya istri Itu di juga luar. bisa. Oh, di luar. Enggak, maksudnya pacar sewaan. Oh, ya iya. kan bukan nyewa yang lain. Waduh. Sudah Nah, malam. jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa combo itu komunitas, perkumpulan atau paguyuban. Komunitas, maksudnya di komunitas karena kita nggak ada ART, nggak ada aturan yang signifikan, wajib begini, anggota baru harus begini, ada apa namanya perpelonceng nggak ada. Bahkan dari komunitas manapun yang akan gabung ke combo silahkan. Oh, berarti mayoritas yang masuk combo ini punya komunitas. Punya, Iya. bahkan lebih dari 3 komunitas atau klub ada di Combo Bandung gitu. Kita welcome, silakan. Dan kita selalu menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan dengan komunitas atau klub dianya sendiri, silakan. Nggak usah terpaku ikut di Combo Bandung. Silakan. Nah, kalau seumpamanya di Combo Bandung ada waktu ke Combo Bandung, silakan. Kita welcome gitu. Jadi nggak ada memaksa karena memang pernah kejadian kita Combo Bandung terus di komunitas ini akhirnya bentrok dan komunitas itu ngontek ke saya, ini kenapa ini? Ya kita kembali lagi ke personal. Personalnya lebih nyaman di komunitasnya atau di komunitas saya, begitu saja. Dan combo itu nggak memaksakan. Nggak memaksa. Nah, Tidak diwajibkan. Pernah nggak sih waktu saat mencetuskan combo ini pernah dihajar kanan kiri atau ada yang nggak seneng lah gitu? Ada Ada aja. Kalau buat saya pribadi sih hal yang lumrah dan wajar karena setiap orang beda pemikiran, beda otak, Iya. beda sikap juga dan pro kontra itu pasti selalu ada. Tapi kalau saya sendiri menanggapinya santai aja toh. Karena ini sebuah hobi kok. Hobi bukan partai lah kasarnya yang memperebutkan kursi ya gitu. Kita sebuah hobi kok. Tujuan kita ikut di Combo Bandung komunitas ini, kita kan menambah persaudaraan. Iya. Kalau seumpamanya kita keluar kota, kita touring, ada amit-amit kecelakaan atau butuh bantuan kan tinggal ngontek teman-teman. Iya. Gitu. Tapi kan di combo ini kayak progresnya Cepet ya? cepet banget naiknya. Nah itu dari kebanyakan bikers itu kebanyakan pro atau kebanyakan kontra? Lebih banyak pro-nya. Jadi seingat saya dulu semenjak combo itu meledak dan mungkin kalau nggak salah di tahun 2016-an itu mulai naik karena mulai berbagai wilayah kota-kota besar itu ada. Yang saya ingat dulu dari Combo Bandung langsung ke daerah Jabodetabek baru mencelat ke arah timur. Jawa. Ya, arah Jawa Timur dan mulai sekarang ini banyak keluar pulau karena luar pulau ini juga lumayan antusias banget ke Combo Bandung. Ke Kombonya. Dan combo ini sekarang sudah menjadi combo se-Indonesia. Se-Indonesia gitu. Dan pernah diakui juga sama Om Indro dari HDCI Ya, di saat itu saya lupa Kopdar nasional yang keberapa, tapi waktu di Bromo itu dia mengakui kalau combo Indonesia itu merupakan salah satu wadah untuk mengumpulkan teman-teman bikers se-Indonesia gitu. Jadi bisa kita
apa ya? Ambil kesimpulan kalau combo ini memberikan warna baru di dunia bikers. Iya. Iya. Karena kita tidak style memandang dia, ya. Ya. Kan? tidak memandang dari motornya atau apanya. Kalau teman-teman, saudara-saudara, termasuk saya punya kakak juga di HDCI. Sebetulnya combo ini mini Harley-nya. Mini Harley, Iya. karena mirip ya benar, dengan Harley Goldwing itu kan gede-gede ya. Kalau kita hanya pakai box, tapi yang itulah adiknya gitu. Mini Lebih Harley. ke motor kecil yang digede-gedein. Motor kecil yang Jadi digede-gede. tadi namanya Bang Aput ya? Ini Bang Widat. Bang Widat. Oh, Bang Widat. Udah ganti nama jadi Aput. Bang Widat sendiri masuk combo itu tahun kapan? Saya sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu, belum kehitung tahun saya di sini, masih beberapa bulan lah yang lalu. Saya juga masuk sini. Sebenarnya saya kenal sama beliau ini udah cukup lama, dari mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Cuman saya memutuskan untuk join ke combo mungkin entah sekitar 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Dan Bang Widat ini kenal udah lebih dari 4 tahun. 4 tahun dan Kenalnya 9 udah lama, bulan ini baru masuk combo. Iya. Itu selama 4 tahun selama 3 tahun ke belakang itu menilai dulu baru masuk atau pengen tahu dulu baru masuk atau gimana? Bukan, saya dari beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu saya punya klub sendiri yang didirikan oleh saya dan anggotanya teman-teman saya juga gitu. Cuman makin di sini pada punya kegiatan masing-masing, ada yang kerja di luar pulau dan sebagainya, akhirnya diputuskan untuk dibubarkan. Setelah mungkin 2-3 bulan saya gabut karena saya suka pemotoran, tapi saya pengen kopdar gitu. Akhirnya saya ketemu lagi sama Alek dan diajak join, akhirnya join jadinya gitu. Nah, Bang Widat ini kan baru nih di combo nih ya. Ngerasa nggak sih untuk masuk combo itu susah atau gampang? Sebenarnya gampang, sangat gampang. Karena persyaratan yang saya lalui kemarin itu cuman kopdar 4 kali. 4 kali kopdar, ya boleh berturut-turut boleh enggak ya. Pokoknya totalnya 4 kali kopdar, ngitung sendiri dan ngikutin satu acara combo. Acaranya apapun, asal diadakan oleh Combo Bandung gitu. Jadi cuman ya segitu aja, nggak ada kewajiban apa-apa yang lain. Apapun. Jadi kenapa kita harus menilai 4 kali? Kita lihat dulu ini serius nggak nih masuk combo. Iya, betul. Iya. Kalau seumpamanya serius, nanti ada ciri khasnya. Kita kasih identitas berupa peneng ini seperti ini. Ya, ini penang resmi dari Combo Ya, Bandung. ini member. Jadi kalau seumpamanya di luaran ngelihat pakai peneng tapi bukan warna hitam, itu bukan member. Jadi member itu warnanya hitam, itu yang membedakan. Backgroundnya hitam. Backgroundnya hitam. Karena banyak kasus yang ngaku-ngaku kan. Banyak Iya, ya. banyak. Oh, saya anak combo. Ternyata dia sendiri kasus juga punya. Jadi nama combo yang ke bawah. Jadi gitu. mungkin emang Oknum antusias, lah ya. antusias dan emang karena dulu kita sempat dianggap eksklusif. Jadi ada ceritanya ini dulu beberapa tahun yang kemarin gitu ya. Kebetulan saya ngobrol sama teman saya, ada anak Harley juga dan dia pemasaran juga di Harley. Dia penasaran kok motor-motor kecil ini bisa jadi besar, bisa dipakai keliling Indonesia atau keluar negeri sekalian gitu. Jadi lucunya gini, malah kebalik, kita seneng ke Harley pingin punya, mereka menjadi heran ke kita kok bisa gitu. Jadi sama-sama saling heran ini. Oh, gitu. tapi nggak ada kepikiran tuker guling gitu ya? Saya sih saya menerima. Dengan senang hati. Boleh, Jadi, boleh. dari situ dianggap Harley Mini karena mereka heran kok motor tukang tahu bisa jadi buat touring nih gitu. Dengan ciri khasnya mungkin setiap motor pun di motor Kang Deden, di motor saya atau di motornya Mas Widat sendiri pun punya ciri khas masing-masing begitu. Jadi tiap orang punya ciri khasnya dan seandainya kita lagi di jalan pun pasti ada aja yang ketangkep, kayak saya lagi kemana tiba-tiba ada yang kamera, oh itu si ini begitu. Punya ciri khas. Ciri Ada khas ciri ya, khas Pak, ya. masing-masing gitu. Nah, Kang Den, ini untuk masuk komunitas box ini emang harus punya box atau gimana? Oke. Ini kita luruskan. Kalau dari tahun ke tahun itu wajib. Nah, kalau untuk sekarang enggak. Karena pada dasarnya kita kan mencari persaudaraan, Iya. mencari teman, mencari relasi. Iya, gitu kan. betul.
Jadi kalau teman-teman nih yang di luar pengen masuk ke combo tapi minder nggak pakai box, gabung nggak jadi masalah. Cuma itu tadi satu syarat tadi 4 kali kopdar dan 1 ikut kegiatan combo. Walaupun nggak punya box. Walaupun nggak punya box juga. Nanti kita kasih racun gitu. Iya. Lama kelamaan seperti itu. Boxnya belakangan. Boxnya belakangan. Jadi masuk dulu, gitu. Baru Masuk beli dulu, box, ya. baru dia. Iya banget. Iya, begitu. Klasik sih, tapi nggak kebaca. Aku dulu kayak gitu Kang. Dulu saya ngata-ngatain ke Kang Deden, Kang emang nggak berat pakai box kayak gini, ngapain sih kayak tukang tahu. Saya bener-bener ngomong kayak gitu Kang Deden, dan saya disuruh pakai motornya, suruh nyobain. Wah enak juga. Dan orang-orang beranggapan, wah pasti berat nih, nggak stabil. Kita boleh praktekin. Kalau seumpamanya teman-teman, maaf banget, motor box nggak bisa cornering, kata siapa? Yuk kita coba cornering gitu. Berani adu lah. Bahkan bisa lebih stabil mungkin. Lebih ya. stabil karena dimensi di belakang kan jadi lebih ini ya, ayunannya lebih enak juga untuk shocknya gitu. Iya, downforce-nya juga lebih enak sebenarnya. Kalau apalagi kalau ada beban sedikit lah, kalau kebanyakan juga nggak bisa sih. Cuman enaknya mungkin 2 sampai 3 kilo ya di Sampai box ya. 3 kilo. Itu udah Tapi cukup. kadang juga bisa lebih karena dulu saya pernah bawa barang sampai 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo dari Jogja ke Bandung dan aman, tapi efeknya dalam jangka 2-3 bulan ininya patah, ada yang patah di dalamnya, rangkanya. Nah, berarti untuk teman-teman di sini bisa jangan minder ya. Ya. Kalau untuk mau masuk dunia combo atau menjadi keluarga combo tanpa punya box juga bisa. Betul. Asal tadi satu syarat tadi ya, 4 Ya. kali kopdar, 1 kali acara. Ya. Nggak punya box nggak apa-apa, nanti belakangan. Diracun, Nanti nggak diracun di sini. Diracun. Bisa nyicil apa Bisa, ya. bisa. Pemasaran kami memang begitu. Marketingnya bagus. Marketingnya bagus ya. Dan combo ini emang cuma stuck di komunitas box aja atau melebar nih? Ada combo dalam arti combo di bawahnya ada combo Oke. relawan lah. Kalau dulu kita sempat dibentuk namanya KRRI, KRR itu Combo Rescue Rider Indonesia. Nah itu sempat berjalan 1 tahun kurang lebih. Jadi para relawan-relawan yang masuk di Combo tergabunglah di KRRI. Cuman tidak bertahan lama karena kalau apa ya, kan lebih nyaman hanya di satu tempat lah. Kalau KRRI itu berarti ada komunitas di dalam komunitas. Ya, gitu. Makanya dalam 1 tahun kemarin udah dihapuskan, bikinlah divisi sosial. combo tapi divisi. Betul. sosial. Kan ada divisi touringnya, ada divisi sosialnya, terus ada divisi apa lagi? Dana usahanya Dana usaha. ada gitu. Berarti Kepengurusannya ada lah. Jadi kalau kepengurusan sendiri dulu itu dibagi per wilayah. Jadi emang Combo Bandung itu hanya satu di Bandung Raya. Tetapi dibagi per wilayah. Jadi ada, kalau di kita kan nggak ketua namanya, di kita Korwil, koordinator wilayah. Nah di bawahnya itu ada mengikuti zonasi Korlap mungkin ya. Korlap ya, betul. Jadi Korlap ini ada Korlap Bandung Barat, ada Cimahi, Bandung Kota Utara, Bandung. Bandung Selatan, Bandung Pusat dan Bandung Timur gitu. Tetapi setelah dikaji ulang itu kurang efektif karena akhirnya malah kopdarnya jadi zonasi Ya. begitu. jadi terpecah lah Betul, ya. terpecah. Akhirnya kita kumpulkan lagi, kita kaji ulang lagi, kita hilangkan untuk Korlap ini dan lebih diganti pusatnya di sini. Pusatnya kita kalau kopdar di Telkom Gasibu Minggu sore jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang di luar kota, ya kan, misalkan di Serang atau di luar pulau, ya kan, itu mendirikan combo itu syaratnya seperti apa? Nggak ada syarat. Nggak ada syarat Nggak ada syarat. atau harus konfirmasi dulu? Nggak usah. Kalau saya dari dulu, karena pernah begini. Dulu ada teman saya ikutan di Bandung, lalu dia pindah zonasi ke daerah Sukabumi, lalu pindah juga ke daerah Ciamis. Kontak ke saya, Kang, saya mau bikin combo, boleh, silakan kok. Kenapa harus izin saya gitu? Silakan aja. Akhirnya terbentuklah wilayah, ada combo Sukabumi, lalu ada combo Priangan Timur.
Nah, Priangan Timur karena zona wilayahnya jauh-jauh kan. Kalau Priangan Timur ada Sumedang, ada Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran gitu kan. Akhirnya dipecah lagi. Ada Kombo Pangandaran, ada Ciamis gitu. Ada Tasik. Berarti gitu. orangnya itu orang tersebut udah di dalam Kombo, cuma domisili dia yang membuat Kombo itu berjona tumbuh lagi. Nah, yang untuk di luar pulau nih, yang di luar pulau ini mungkin contohnya, ini motor display ini punya member dari Kombo Darmasraya yang kebetulan kuliah di sini. Jadi Darmasraya itu nama wilayah di Sumatera Barat. Betul. Dan dia kuliah di sini. Jadi itu balik lagi ke pribadinya. Dia masih mau membawa nama Kombonya Darmasraya atau mau masuk ke Kombo Bandung, dan kebetulan koordinatornya juga di sana. Akhirnya dia pun di sini juga aktif. Jadi dia kalau di sini pun membawa nama Kombo Darmasrayanya seperti itu. berarti nggak susah ya? Silahkan aja. Selama itu menjalin persaudaraan, silaturahmi, nggak jadi masalah. Tapi Kombo ini emang berdiri ini se-Indonesia itu berantai berarti? Berantai. Nggak orang nggak kenal atau bikin. Ternyata dia udah kenal udah merata begitu. Dari bikers lagi biasanya seperti itu. Dan untuk divisi apa tadi? Relawan ya. Bang Mas Widat nih. Wah, Mas Widat ini salah satu divisi relawan tuh ya. Gimana nih? Jadi ini kan kita pakai box nih. Iya. Ngawal ambulan gimana nih? Ya ngawal ambulan aja pada umumnya biasa. Mungkin teman-teman juga pernah ngelihat di jalan yang ngawal pakai ambulan. Mungkin itu ada salah satunya dari kami, walaupun tidak menutup kemungkinan dari orang lain juga. Gitu. Iya. Kami ngawal ambulan sebenarnya bukan cuman untuk gaya-gayaan ya, tapi kami lebih memilih ngawal ambulan karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya sirine atau tentang kendaraan darurat, entah itu damkar, ambulan, dan kendaraan darurat lainnya. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengerti arti-arti dari sirine, terutama ambulan lah. Jadi kami membantu membukakan jalan untuk ambulan, intinya seperti itu. Karena kan kita melihat kondisi saat ini ya, perdagangan kendaraan luar biasa. Karena saya punya teman di Samsat itu dalam satu hari itu bisa nyampe 200 motor baru satu hari ya. Mobil itu sampai ke 50-an satu hari kan. Satu hari. Bayangkan dari tahun ke tahun, makanya di mana sih jalan yang nggak macet aja gitu. Nah, rata-rata mending kalau orangnya tahu aturan, sadar dengan kendaraan prioritas. Nah, ini yang tiba-tiba kan banyak lah di sosmed juga yang di mana-mana juga yang ngehalangin lah. Makanya ketika melihat ambulan, teman-teman dari Kombo bahkan sedang kopdar ngelihat ambulan tertahan, udah divisi berangkat, siapa yang mengawal gitu. Kalau untuk divisi relawan ini ada berapa anggota? Kurang lebih divisi relawan ini semua Kombo itu sebenarnya tergabung. Jadi itu balik lagi kesadaran masing-masing orangnya mau aktif atau tidak. Biasanya yang nggak aktif pun ya dia lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja, ada yang emang perlu dibantu langsung ngebantu saat itu juga. Jadi bisa dibilang spontan. Untuk Mas Widat nih, untuk di on the spotnya nih, pernah nggak ngerasain pas saat ngawal ambulan kita pakai bok kanan kiri ya kan, pernah nggak senggol mobil atau apa? Cukup sering sih. Barangkali ada yang punya mobilnya, saya minta maaf. Saya nggak maksud nyenggol mobil Anda. Tapi karena keterbatasan kita, jalan yang kecil juga, ruang yang cukup sempit, mengharuskan kita untuk membuka jalan untuk ambulan ya. Ambulan kan cukup lebar rata-rata. Ya sementara kita motor berarti lebar dari motor sama lebar dari mobil kurang lebih harus sama kan. Betul. Jadi saya kadang-kadang lepas kontrol untuk malah jadi nyenggol mobil orang, nyenggol kendaraan orang gitu. Nah, untuk ini pernah nggak sih pengalaman pahit pengendara lain saat kita minta jalur itu seperti apa? Pernah nggak ngerasain? Pernah. Yang ngerasain paling parah itu paling dia marah karena mungkin ngerasanya ke kita tuh malah jadi sombong kayak yang punya jalan gitu. Siapa sih ini? Jadi kayak kitanya malah di mata dia kelihatan arogan gitu. Mungkin pandangan dia seperti itu, tapi kan kita punya maksud lain.
Yang paling parah sih dari selama saya ngeskort ambulan itu di waktu pasiennya MD itu meninggal di jalan. Jadi saat perjalanan menuju rumah sakit karena kondisi jalan yang sangat macet, pasiennya nggak survive gitu. Tidak tertolong akhirnya. Jadi itu sih yang paling bikin saya sakit hati dan saya malah ngerasa gagal. Saya gagal ngawal ambulan ini sampai tujuan gitu. Ngerasa bersalah banget. Sangat merasa bersalah. Nah, ini mumpung lagi kita shoot nih, ada yang mau disampaikan untuk pengendara nih Ya, dalam boleh. sisi relawan. Sebelumnya saya minta maaf untuk mengganggu perjalanan Anda mungkin ya. Tapi kami di sini juga bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk arogan. Tapi mohon maaf, di dalam unit ambulan ada seseorang yang jauh lebih perlu jalan itu. Mungkin 3-5 detik ya untuk ke pinggir aja, memberikan jalan untuk kendaraan prioritas. Itu nggak berarti banyak mungkin buat teman-teman, tapi itu sangat berarti untuk kita semua. Jadi saya minta kesadarannya lebih ditingkatkan gitu. Apalagi kendaraan pemadam. Ya. Pemadam juga ya. Nah ini kebetulan Om ini pemadam ini kebetulan. Oke brother, tadi Bang Widat sebelum kita ke pemadam nih, ya Bang Widat meminta untuk brother-brother di sana sampaikan ke keluarga mungkin menepi sebentar ya. Ya. Kita mau lewat karena kita bukan so jago atau apa. Ya, betul. Karena kita membawa seseorang yang urgent membutuhkan pertolongan. Dan bayangkan bila mana di mobil ambulan itu keluarga Anda. Tuh. Betul. Betul. Atau mungkin Anda. Atau mungkin Anda. Iya, betul. Pengen cepet-cepet rumah sakit. Benar. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Kang Den nih. Kang Den di Damkar atau Ya, gimana? kebetulan saya sebagai operator unit. Ya, operator unit alias kalau supir ya, kalau biasa dibilang supir. Kenapa disebutnya operator? Karena mobil kendaraan pemadam ini disebutnya unit karena kendaraan khusus. Iya. Kayak beko, strum, eskavator gitu. Nah, itu disebutnya kendaraan khusus, termasuk pemadam kebakaran, kendaraan khusus, dan supirnya bukan driver, bukan supir sebutannya, tapi operator. Operator Gitu. yang Jadi makanya disebutlah operator unit gitu. Gitu. Dan untuk ini agak sejalur dengan relawan tadi Ya, nih ya. betul. Nah, untuk Damkar ini gimana sih kalau untuk di jalan ini banyak menemukan hal yang sama nggak sih untuk Damkar dan ambulan ini? Nah, sama. Bahkan aturannya pun ada ya. Aturannya pun ada. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 itu juga di Nomor 22 Tahun 2009 itu disebutkan kan kendaraan prioritas paling pertama itu adalah pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Jadi aturannya adalah ketika melihat atau mendengar sirine harusnya menepi dan berhenti. Aturannya harusnya seperti itu. Beri kami ruang gerak karena bagi kami juga harus ada nyawa yang harus kami selamatkan kan gitu. Apalagi truk ya. Apalagi truk ini kendaraan besar loh gitu. Truk gitu. Dan hubungannya dengan Kombo ya, teman-teman Kombo ini juga membantu halnya seperti mobil ambulan yang ngebantu membukakan jalan. Tapi kalau di Kombo sendiri mereka sudah diajarkan oleh senior saya. Jadi bukan saya yang mengajarkan kepada teman-teman Kombo untuk mengawal damkar, karena damkar dan ambulan itu beda kendaraan. Beda kendaraan karena unit kami itu besar. Unit kami besar dan biasanya kalau ngerem itu Senin Kamis. Senin Kamis maksudnya gimana? Senin Kamis. Kalau dengar berita kan pasti banyak ya truk blong. Kecelakaan truk remnya blong dan rata-rata di remnya di blong gitu kan. Nah, kami khawatirkan ketika kami menginjak rem itu blong. Makanya senior kami mengajarkan kepada teman-teman Kombo itu tolong jaga jarak jauh. Kalau bisa teman-teman relawan dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman relawan yang sudah mengatur di tiap persimpangan. Nah, itu yang lebih kami butuhkan sebetulnya, bukan mengawal tapi blocker lah ya. Betul. Tapi ada beberapa orang yang sudah dilatih lah kasarnya ya, dilatih oleh senior saya tata cara nih ngawal tuh harus seperti ini. Karena beda dengan mobil kecil. Ini unit pemadam besar loh. Kalau sumpahnya salah aja
bisa kelindes gitu kan. Karena kenapa rata-rata rem truk itu sering blong karena saya udah pernah ngalamin ketika kita injak rem sekaligus itu pecah. Kenapa? Ketika di dalam turunan itu kan truk nyelonong karena rem blong itu rata-rata panas, terus lama kelamaan itu pecah masternya karena sistem oli kan gitu. Jadi ketika ditekan bahkan tekan sekaligus itu bisa pecah gitu. Berarti dia sistem kocok gitu ya? Kalau kocok bukan karena sistemnya sistem oli tadi. Jadi gimana ya kalau mekanik bilang di kantor itu ngerem itu jangan diinjak sekaligus gitu. Beda dengan mobil kecil gitu. Jadi ya itu yang kekhawatirannya mengapa teman-teman combo kalau ngawal mendingan jauh ke depan. Kalau mau tiap persimpangan sudah dijaga. Dari blok ya. Berarti teman-teman combo ini untuk divisi relawannya nggak semata-mata langsung terjun kan? Berarti udah diberi pengertian atau pelatihan tertentu kan? Sedikit. Ya. Buat teman-teman. Jadi memang ada kejadian juga, saya pernah dimarahin sama pimpinan saya. Tanu balik itu pakai motor box, budak si deden padahal orang yang pakai box itu bukan hanya anak combo. Iya, betul. Banyak, cuman belum tergabung di combo. Makanya saya jelaskan ke pimpinan, Pak, member kami itu menggunakan identitas. Ada pakai jaket combo, ada ban lengan gitu kan, terus ada penengnya, udah jelas gitu. Jadi kalau supaya pimpinan, lain anak combo bukan mah. Anak combo itu sudah saya jelaskan juga ke pimpinan, anak combo itu sudah dilatih oleh senior saya. Jadi udah tahu tata cara ngawal pemadam itu seperti apa gitu. Nah, kita balik sedikit nih, tata cara itu seperti apa sih? Tata cara itu untuk teori ya, untuk teori mungkin informasi juga kan buat teman-teman kan. Gimana tekniknya untuk mengawal ambulan atau damkar? Kalau untuk ambulan mungkin tidak terlalu signifikan ya. Mungkin bisa istilahnya bisa menyesuaikan situasional ya. Tapi kalau untuk damkar, kalau saya sarankan teman-teman di luar combo Bandung untuk ngawal damkar lebih baik jangan. Jangan. Anda perlu pelatihan dulu. Anda perlu dilatih dulu. Karena tidak semua operator unit, saya sebagai operator unit, tidak semua operator unit bisa satu hati dengan teman-teman yang ngawal. Ya, betul. Gitu. Jadi karena kalau saya pribadi dengan teman-teman combo yang ngawal itu sudah satu hati kalau. Udah satu hati tanpa radio gitu. Jadi ketika teman-teman belok kiri, dia udah tahu mobil saya mau belok kiri, dia udah belok kiri buka jalan. Kalau saya mau kontraflow, dia udah tahu kontraflow gitu. Jadi ada istilah satu hati itu memang betul-betul ya teman combo yang ngawal betul. Dengan saya sendiri operator unit itu sudah satu hati gitu. Jadi mereka udah tahu ternyata ya jam terbang juga. Jadi kalau seumpamanya kita di perempatan jalannya macet, itu kita bisa kontraflow. Kalau posisinya macet juga kita tetap di jalur tengah. Gitu kan anak combo sudah tahu gitu. Ketika di persimpangan kita tidak bisa ngebuka, ambil lajur kiri kan rata-rata belok kiri langsung ya. Belok kiri baru aku kanan. Jadi kalau di combo Bandung sendiri kita udah satu hati dan sudah dipercaya lah gitu. Setidaknya itulah ya teknik-teknik betul. Secara teori, tapi lebih baik jangan. Karena saya ingatkan lagi, banyak kejadian boleh dicek di YouTube ya, di media sosial banyak kecelakaan truk damkar terguling, truk damkar juga ngeremnya blong gitu kan. Ya itu tadi karena kesadaran masyarakat gitu. Nah, alhamdulillah kalau saya pribadi sendiri ketika dikawal dengan teman-teman combo, mereka sudah paham dan meminimalisir kecelakaan. Betul. Berarti pelatihannya itu sukses ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya buat teman-teman ya, sadar diri, sadar cc kalau mau damkar ya. Betul. Jangan memaksakan. Betul. Motor paling besar yang di combo itu paling 250 ya. 250 paling besar. Sementara unit saya itu cc-nya 5.500 ya. Bukan. Jauh berbeda. Motor saya ngawal damkar begitu aja, Bol. Kita 110, 125, 150, dia 5.500 cc. Turun mesin 3 kali. Bukan mempercepat, lu malah memperlambat. Dan ini Kang, kalau boleh saya Ya, silakan.
Ini juga kepada masyarakat saya himbau juga ketika melihat dan mendengar sirine damkar, aturannya cukup satu, menepi dan berhenti. Tolong bukakan jalan buat kami karena ada nyawa harta benda yang harus kami selamatkan. Tolong kesadarannya. Dan buat relawan-relawan di seluruh Indonesia yang sedang menonton, ketika ada mobil pemadam lebih baik blokade di persimpangan. Jangan mengawal dan jangan mengekor. Itu saja. Oh, paling bahaya tuh kalau ngekor tuh. Ngekor juga bahaya dan Banyak yang jatuh tuh. banyak yang jatuh. Kalau air damkar yang di dalam tangki itu kadang Suka, ada sabunnya. iya, benar. Dan itu memang Suka kalau kita berceceran dia. air kan ada, kalau sudah penuh itu ada saluran untuk khusus pembuangan. Jadi ada kalau ketika kita belokkan manuver itu memang Keluar. selalu kebuang dan Itu. motor di belakang pasti licin karena air itu kan gitu. Itu Itu banyak juga kejadian. dan nggak bukan kita nggak pungkiri anak combo juga, member combo juga ada yang pernah jatuh gitu, ngawal ambulan tiba-tiba jatuh itu tuh di karena saya, jalannya bukan saya, licin. Bukan saya. Bukan. Kalau dia malah ketakutan dia pernah ikut masuk mobil damkar dan ketakutan. Iya, karena jadi posisinya kayak gini, dia nyetir, saya di sebelahnya. Anak-anak lagi di atas, ikut duduk di atas. Dan dia bisik-bisik ke saya, "Lek, santai ya." "Santai apaan kan? Ini remnya belum." "Bercanda. Gini-gini nggak ada." "Ya saya harus apa? Berdoa." Gitu. Tapi kelihatan. Ya, Kelihatan. kelihatan banget. Ajal. Di depan tuh kayak surga gitu. Surga. Tapi itu bener tuh bohong, dibohongin. Itu beneran belum. Dan itu memang Beneran belum. belum. Beneran belum. Dia sendiri kalau saya udah neken dalam dan mau truk masih jalan. Dan itu gimana? Maksudnya gimana ngendaliin ya? Pakai gigi. Hanya operator unit yang tahu. Teknik gigi, coy. Teknik gigi, amperon toh. Makanya damkar nggak ada yang metik ya? Nggak ada. Lost doll. Dadah. Dadah itu. Oke, buat teman-teman ini informasi berharga banget. Nah, buat relawan terima kasih banyak sampai saat ini udah Nah, terima kasih banyak sudah support membantu. terus. Ya khususnya relawan ambulan, kalau relawan damkar mungkin ya. Tapi nggak betul Kang, relawan khususnya ya di Kota Ya. Bandung mereka membantu banget. Mereka membantu banget. Bandung dikenal dengan kota relawan. Karena ya itu tadi buat kami sangat membantu, mereka sudah apa ya ketika ada laporan di emergency call grup itu terjadi kebakaran di anu langsung share grup ojol lah, grup komunitas mana lah, mereka bergeraknya langsung ke titik persimpangan. Jadi ketika damkar yang akan dilewati mereka udah clear. Oh ini luar biasa, terima kasih buat teman-teman relawan di Bandung, luar biasa. Terus melakukan aksi sosial walaupun nggak digaji ya. Nah, Dan Itu jangan intinya. mengharapkan sesuatu Betul. dari keluarga korban. Digajinya amal bro. Amal. Ya. Mudah-mudahan kita bikin lagi suatu perkumpulan nanti, perkumpulan relawan di surga. nah, Amin. Combo surga. Kan kita nggak digaji, Nah, jadi iya. kita mengharapkan amal. Tapi Kita kalau balik lagi ke combo ya Kang, setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. nah gimana nih? Nah, kalau ciri khasnya? di Bandung itu dikenal dengan relawan. Jadi combo-combo lain pun pada tahu kalau kegiatan di Bandung itu banyaknya sosial Iya. dan kegiatannya juga relawan atau relawannya pun dalam hal apapun ya, mungkin dari yang kita bareng sama damkar atau sama ambulan atau sama teman-teman anak yatim seperti itu. Dan bencana kalau- pun kita bencana, turun. ya. Nah, Salah kalau satu di- yang di Garut itu yang dulu pernah Oh, iya. banjir Iya, bandang banjir Garut bandang. itu combo itu turun tangan, ikut turun tangan bantu masyarakat. Dan kalau combo yang di luar itu biasanya punya ciri khas masing-masing. Kayak misalnya kalau combo Jogja. Nah, kalau Jogja kan dikenal dengan wisata nih. Nah, mereka itu jadi tour guide biasanya. Terus ada combo Cirebon. Nah, combo Cirebon ini juga cukup terkenal nih karena dia mainnya dengan kesultanan. Gitu. Jadi ciri khasnya dia mereka dekat dengan kesultanan, mungkin bisa dibilang sebagai mitra gitu. Yang saya tahu pun waktu ulang tahun pernikahan anaknya sultan pun minta dikawalnya Yang awalnya oleh kami. combo. Dari combo Cirebon Ya. seperti itu. Luar Dan biasa. daerah-daerah lain pun juga kombonya mantap-mantap. Mantap, Kayak semuanya. combo Darmas Raya rendang paling mantap. Pengondisian Rendang. pasti dikasih rendang. Pengondisian Pasti, rendang. pasti. Nah, kalau combo Bandung pengondisian dikasih apa? Peyem.
Peyem ya Puan. biasanya kita Peyem. Mojang Bandung. Iya, betul. betul. Mojang. Kita kalau di kondisi Mojang nih, tenang. Main sini, main ke Bandung. Nah, ini kan combo ini satu Indonesia ya. Betul. Ya. Alhamdulillah udah satu Indonesia, dan buat teman-teman yang ada di sini, udah tahu nggak sih yang udah terdata itu combo berapa wilayah gitu? Kalau combo yang terdaftar mungkin mengikuti teritorial daerahnya. Jadi kayak misalnya kalau kota kita ke arah timur, misalnya ada kota Ciamis, ada kota Cilacap, ada kota Banjar, ada Pangandaran, itu setiap daerah itu ada kombonya. Betul. Dan itu secara berantai tadi kayak yang udah dibahas tadi, itu tiba-tiba ada seperti itu. Tapi ada pendataan nggak sih maksudnya? Combo ini ternyata se-Indonesia ada segini loh. Nah, itu balik lagi ke kepengurusan, karena kepengurusan tidak hanya dari dapur masing-masing, tapi dapur per daerah itu ada. Jadi ada Pengda itu pengurus daerahnya. Kayak di Jawa Barat ada Pengdanya, ini juga mantan dari Gubernur Jawa Baratnya, Gubernur Kombo Jawa Barat. Dan di daerah lain pun sama, ada gubernurnya, ada Pengdanya masing-masing seperti itu. Dan yang nggak ada itu presiden. Ya. Presiden. Yang nggak ada itu presiden. Jadi itu nggak menutup kemungkinan bakal ada. Kalaupun ada, saya yang gugat duluan. Kenapa tuh digugat? Yang saya khawatirkan begini, justru saya kan balik lagi kepada wilayah masing-masing. Masing-masing punya pemikiran berbeda. Iya, betul. Punya keinginan berbeda. Kalaupun nanti ada presiden, yang saya khawatirkan bahkan menjadi doktrin dari atas. Contoh, saya presiden. Contoh, saya presiden. Kombo harus begini, semua wilayah ikutan. Sementara wilayah lain belum tentu setuju. Betul. Dan nantinya yang dikhawatirkan kombonya terpecah. Ya. Nah, itu yang kami khawatirkan. Makanya lebih baik cukup sampai per wilayah saja. Gitu. Kalaupun ada, mohon maaf, saya paling orang pertama yang tidak setuju adanya presiden. karena kan combo berdirinya beda-beda semua nih, ada yang baru, ada yang udah lama juga gitu. Dan combo-combo ini pun juga bisa dibilang punya ciri khasnya dari kepengurusannya masing-masing. Kayak dari logo pun beda. Beda. Semua beda. Kalau kepengurusan ada yang ini uniknya gini, ada yang modelnya klub, ada yang modelnya komunitas, ada yang modelnya paguyuban. Bahkan ada yang pakai registrasi ya? Ada. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang modelnya klub, ada yang model komunitas. Jadi tidak bisa sama gitu. Dan semua itu menutup mata. Masing-masing aja udah. Masing-masing aja. Betul. Jadi masing-masing aja. Silahkan diurus masing-masing Diurus aja. masing-masing gitu. Karena Silakan diurus, itu dapurnya masing-masing. dapur masing-masing. Tapi yang di kita asik itu Kombo Bandung nih. Mau mampir ke Jogja, wah langsung welcome. Nih ada combo kemarin apa ya yang Combo Binjai. Binjai. Main ada Kemarin Binjai. main ke Bandung. Salam dari Binjai. Wah Salam kita dari langsung jamu gitu. Itu asiknya di combo Wah, itu seperti ini. itu. Kalau di main kemana Combo Binjai? Ke Bandung. Main ke ke Bandung, sini. baru kemarin ke Bandung. Baru ya. kemarin. Pohon pisang habis. Salam dari Binjai. Pohon pisang di sini juga saya rantai. Jadi saya punya cerita Kang, saya Iya, Bandung ke Jogja itu 3 hari 2 malam. Perjalanan dari Bandung ke Jogja. Kok bisa? Karena setiap kota berhenti Ya. Di portal. di portal, mungkin bukan di portal ya, mungkin silaturahmi lah ya. Silaturahmi, ya. Cuman ya kadang pinginnya cepet, udah di jalan udah kayak siluman, toto Ada ya. Hei, mau kemana? gitu. Mau kemana kamu? Mampir dulu. Akhirnya tiap kota berhenti Asiknya dan di combo itu seperti itu. gitu. Jadi punya kenal saudara dari sana sini dan mereka pun rata-rata di kombonya masing-masing ini sama kayak di Bandung. Mereka dari klub apa? Jadi banyak bendera. Jadi sekalinya misalnya saya cuma kenal Akang misalnya. Taunya Akang ini udah 3 klub. Jadi bisa saya main sama Akang aja, itu 3 klub Akang bisa ikut main sama saya. Oh, iya, gitu. paham, Jadi paham. kenalannya berkali lipat seperti itu. Alek berapa klub? Alek? Saya combo aja. Combo. Menurut saya sebagai combo karena kalau di Combo Bandung sendiri kepengurusannya setiap 2 tahun itu ganti. Setiap 2 tahun ganti dan itu regenerasi dengan sistem voting. Jadi demokrasi kita. Oke nih, Kang, ada nggak sih sesuatu yang mungkin teman-teman bikers itu yang belum diketahui tentang combo? Menurut Akang? Mungkin sejarah mungkinnya tadi ya. Ya sejarah. Nah, sejarah kan udah tadi. Ya. Ada lagi hal lain? Mungkin kalau terlepas dari sejarah,
Kenapa dari sejarah? Karena banyak yang belum tahu. Pertama banyak yang belum tahu, dan kalau grup sendiri di Facebook, grup Facebook itu awal mulanya dari Combo Bandung, dan grup Combo Indonesia itu sesudah grupnya Combo Bandung begitu. Jadi biar nggak ada yang salah paham lah ya teman-teman juga. Dan ya baik lagi kata Bang Deden tadi, jangan lupa sama sejarah juga. Iya, Gitu. Jadi kita nggak maksud buat disegani atau gimana, enggak, tapi seenggaknya tahu sejarah pun sudah cukup gitu. Jadi biar nggak ada salah paham juga. Betul. Ya. Namanya di bikers kan, dunia bikers itu sensitif ya. Ya, betul. Bikers sensitif banget. Sangat. Aspal aja ngomong. Kayak uang aja. Iya. Kang Den, harapan untuk Combo ke depannya apa? Semakin membesar dan memiliki dapur masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Harapannya tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Nama Combo tetap Combo, tidak ada yang keluar dari Combo atau istilahnya punya komunitas dengan nama yang sama. Kalaupun ada yang menggunakan nama yang sama, saya turun tangan juga, karena nama Combo sudah saya hak patenkan atas nama saya. Haki ya? Haki. Jadi kalau haki itu kan ketika sudah dipatenkan, ada yang orang lain mengaku-ngaku, itu kan bisa digugat ya, kan gitu, ada aturannya. Jadi kalau buat saya, teman-teman mau mendirikan Combo silakan, nggak jadi masalah. Kecuali kalau menjadi nama jelek Combonya, saya turun tangan, gitu saja. Bang Acil, harapannya untuk Combo? Kalau saya sendiri untuk Combo jadi lebih besar, lebih solid juga, yang pasti kan. Dan nggak ada lah namanya perpecahan, karena kan kita di sini juga hobi pertama, kedua kita nyari saudara, ketiga juga kita nyari apa ya, kenalan sebanyak mungkin, kita kenal sana sini, Nyari relasi. betul. Jadi saya harap nggak ada perpecahan juga. Kalau emang ada masalah pun kita selesaikan Bicara. baik-baik, dan lebih enak nggak sih kita ngobrol kayak gini, Iya, gitu kan. betul. Gitu. Bang Idat, harapannya? Harapannya saya di Combo Termas untuk seluruh Combo Indonesia ya. Tetap melebarkan sayap, tetap terbang tinggi. Solidaritasnya tetap dijaga, dan makin sukses selalu lah. Itu aja. Terima kasih banyak. Untuk buat teman-teman, misalkan masih ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung nanti media sosial mungkin ada ya? Ada. Oh, Betul. media sosialnya Instagram, Facebook, atau Kalau Instagram ada Combo Bandung. Bisa. Combo Bandung. Tuh, Mungkin dan- bisa dicek di sini. Ya. Enggak ya? bisa. Oh, bisa. Oh, di sini. Nanti ada linknya, ada linknya. Ada link di sini. Combo Bandung untuk Instagram, Ya. Facebook, Facebook tuh komunitas Motorbox Bandung. komunitas Motorbox Motorbox Bandung. Bandung Gitu. untuk Ya. Facebook. Ya. Dan denger-denger nih ya, orang yang di samping kiri gua nih katanya artis TikTok nih. Iya nih. Aduh. Boleh di-spill dong. Saya ngasih konsep dia kayak FYP. Kang Den, followers sudah berapa di TikTok? Kurang baru sedikit, 75.000. 75.000. Ya, tujuannya saya bukan 98% di medsos saya itu tentang edukasi kebakaran. Betul. Jadi teman-teman kalau penasaran tentang apa sih itu pemadam, tata cara daftar pemadam bagaimana, itu udah ada di TikTok, di Instagram saya. Nama TikToknya? Nama TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Operator Unit 113. Operator unit satu. Bisa dicek di bawah sini lagi nggak? Oh, bisa. Operator unit 113. Teman-teman pernah ngeliat mungkin yang waktu FYP muncul itu pas saat memadam kebakaran dan ibu-ibu menghalangi itu dengan motor metik warna merah ya. Iya, Nah, itulah dari TikToknya sampai nih Ya. beliau nih luar biasa. Itu sebenarnya nggak sengaja ya? Nggak sengaja, dan memang awal mulanya dari media lain gitu kontak ke saya, Kang ini bakalan rame nih katanya, lihat di status Akang kayak gitu di WhatsApp ya, pertama saya tampilkan di WhatsApp gitu, boleh saya ambil silakan gitu. Nah saya upload ulang, ternyata dalam satu hari udah nyampe ratusan ribu gitu. Setelah saya cek 3 hari udah sampai 1 M yang view-nya. Terima kasih ibu-ibu yang bawa metik warna merah. Ya. Itu Saya pengen, saya udah sempat gini Kang, sempat ke teman-teman di ATCS di Disub nanya gitu, bisa nggak kelihat nggak plat nomornya gitu kan, karena di setiap persimpangan ada kamera ya, bisa dicek nggak? Saya pengen silaturahmi. Ini ibu-ibu
si orang mana gitu, saya pengen ngobrol gitu. Terima kasih udah membuat saya viral katanya. Terima kasih. Mungkin ibu-ibu itu punya jiwa escort. Ya, Iya. Jiwa escortnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi dia nggak sadar saya. Respect sama ibu. Respect banget, respect. Nah, buat teman-teman, ini kita banyak buat belajar untuk hari ini tentang combo Indonesia pastinya, dan kita juga tahu sejarahnya combo seperti apa. Dan ternyata combo itu banyak divisinya sampai ke divisi Relawan. sosial, relawan itu ada, luar biasa. Buat teman-teman yang mau gabung ke combo, jangan berkecil hati Walaupun tidak punya box. Iya, dan jangan nunggu punya box. Tidak Masuk wajib, aja dulu. tidak diwajibkan. Nanti boxnya diracun di sini. Iya, bisa nyicil. Gampang. Tenang aja, buat teman-teman nanti bisa langsung di kontak untuk combo. Nanti kita taruh di deskripsi untuk media sosialnya, dan untuk TikTok bisa di follow tadi. Berapa nanti namanya? Operator unit Operator 113. unit 113. Kali aja ikut FYP nanti. Mudah-mudahan ya. Oke, buat teman-teman, buat Akang Den terima kasih banyak, Sama-sama. Bang Haji makasih banyak, Terima kasih. Bang Widat makasih banyak. Nah, terakhir kita ucapin bareng-bareng, nggak usah nunggu kaya buat jadi saudara. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Nggak usah nunggu kaya untuk buat jadi saudara. Luar Komo biasa. Bandung. Jahe. Kamu Bandung, jahe. Asik. Jahe bukan jana herang ya. Oke teman-teman, terakhir dari gua, hai Combo Indonesia, perkenalkan aku saudaramu, simpan rapi, namaku sebagai saudaramu, kunci di dalam box motormu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Miskom, biar nggak miskomunikasi.